Tahukah kamu, Paus Leo ke-14 menetapkan tahun jubileum Santo Fransiskus Assisi mulai 10 Januari 2026 hingga 10 Januari 2027, sekaligus menjadikan tahun 2026 sebagai tahun khusus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Loh, bukannya jubileum itu 25 tahun sekali? Jawabannya ya, tetapi gereja juga mengenal jubileum khusus atau tematik yang dapat ditetapkan oleh Paus bila ada alasan rohani dan pastoral yang sangat kuat. Dan jubileum ini memiliki keunikan yang jarang terjadi dalam sejarah gereja. 1. Jubileum Fransiskus ini adalah memperingati 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus. Dalam tradisi Fransiskan, wafatnya disebut sebagai transitus atau peralihan pulang kepada Allah. Fransiskus wafat tanpa harta, tanpa kuasa, dalam kemiskinan total, hanya bersandar pada belas kasih Tuhan. Ini menjadikan jubileum sangat kontemplatif dan reflektif, mengajak umat memandang kematian sebagai pemenuhan iman, bukan suatu ketakutan. 2. Pusat jubileum bukan di Roma, tetapi Assisi, Italia. Jubileum ini tidak menonjolkan kemegahan, dan pusat rohaninya adalah Porciuncola, kapal kecil yang sederhana di Assisi, Italia. Pesannya sangat kuat. Allah hadir bukan terutama dalam yang besar, tetapi dalam yang kecil, rendah, dan setia. 3. Tema besar jubileum ini adalah perdamaian, pertobatan, dan rekonsiliasi. Santo Fransiskus dikenal sebagai pembawa damai, pendamai di tengah konflik, dan pribadi yang memulihkan relasi dengan Allah sesama dan ciptaannya. Di dunia yang penuh perang, polarisasi, dan luka batin, jubileum ini terasa sangat profetis. 4. Jubileum ini dengan dimensi ekologis yang sangat kuat. Santo Fransiskus adalah pelindung ciptaan. Karena itu, jubileum ini menekankan tanggung jawab manusia terhadap bumi, melihat alam sebagai saudari, bukan objek eksploitasi. Sejalan dengan spiritualitas Laudato Si, ini adalah jubileum yang tidak hanya bicara tentang surga, tetapi juga cara hidup di bumi. 5. Keunikan lain yang sangat menyentuh adalah indulgensi dalam jubileum ini tidak eksklusif untuk peziarah besar. Gereja membuka jalan bagi orang sakit, lansia, dan mereka yang tidak bisa bepergian untuk ikut ambil bagian lewat doa sederhana, partisipasi liturgi, pertobatan batin, dan penderitaan yang dipersembahkan dengan iman. Semua orang diajak masuk, bukan hanya yang mampu secara fisik. 6. Walaupun berakar pada spiritualitas Fransiskan, jubileum ini ditujukan bagi seluruh umat, terutama orang awam yang hidup di tengah dunia modern. Pesannya sederhana dan nyata. Hiduplah sederhana, jadilah pembawa damai, rawat ciptaan, dan dekatlah dengan yang kecil dan tersingkir. Jubileum Santo Fransiskus ini bukan jubileum kejayaan, melainkan jubileum kerendahan hati, jubileum kesederhanaan, dan jubileum kembali kepada Injil. Sebuah undangan sunyi namun kuat agar setiap orang berani bertanya, di dunia yang bising dan terluka ini, masihkah aku hidup sebagai pembawa damai?